Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalina wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab atas izinnya lah sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat hingga saat ini di tengah-tengah pandemi yang sedang kita hadapi. Salawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membukakan pintu pengetahuan, utamanya pintu pengetahuan tentang Islam di muka bumi ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Salih, asal kelas 11 MIPA 2 Geografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu pembahasan pada bab 7 mata pelajaran pendais tentang mengimani rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tanpa berlama-lama kita mulai pada pembahasannya. Iman kepada rasul Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu atau mengutus manusia pilihan yaitu rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia dan menggiring mereka ke jalan yang benar. Sebelumnya ada dua hal yang perlu kita ketahui yang seringkali disalah tafsirkan oleh orang banyak, yaitu tentang apa itu rasul dan apa itu nabi. Seringkali dua hal ini disamakan, kan? Tetapi sebenarnya dua hal ini sama namun berbeda makna. Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dipilih untuk menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikannya ke umat manusia. Berbeda dengan rasul. Rasul sendiri adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke semua umat manusia guna menggiring mereka ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang ada berapa jumlah nabi dan rasul itu sendiri. Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anha tentang jumlah nabi itu sendiri. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata ketika ditanyai tentang berapa jumlah nabi, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa jumlah nabi itu adalah 124.000 nabi, sedangkan rasul berjumlah 315 rasul Allah Subhanahu wa taala. Di antara rasul-rasul Allah dan nabi-nabi Allah tersebut ada 4 nabi yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau biasa kita sebut dengan nabi ulul azmi, nabi yang diberi tugas yang sangat berat pada saat itu. Yang pertama ada Nabi Ibrahim alaihissalam, kedua Nabi Musa alaihissalam, ketiga Nabi Isa alaihissalam, dan keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi ini adalah nabi yang diberikan tugas yang sangat-sangat berat dan dihadapkan pada permasalahan yang sangat pelik pula. Kita telah menggali tentang nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala
Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sifat wajib, kedua ada sifat mustahil, dan ketiga ada sifat jaiz. Sifat wajib adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah pasti ada pada diri setiap Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ada kurang lebih 4 sifat wajib dari Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan as-siddiq, yaitu selalu berkata benar. Setiap apa yang dikatakan oleh Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala benar adanya, entah itu nanti atau perkataan yang akan terjadi pada saat itu pula. Semua itu benar adanya dan merupakan perkataan yang sesuai dengan apa yang mereka dengar entah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari manapun. Setiap Rasul-Rasul Allah memiliki sifat-sifat as-siddiq ini. Yang kedua ada yang disebut dengan al-amanah, bahwa Rasul-Rasul Allah memiliki sifat yang dapat dipercaya. Kenapa begitu? Karena setiap Rasul Allah diberikan keistimewaan kesucian dan mereka diberikan keistimewaan untuk selalu dapat dipercaya berkat kejujuran yang mereka miliki. Selanjutnya yang ketiga ada at-tabligh, menyampaikan wahyu. Sifat wajib selanjutnya sesuai dengan apa pengertian dari Rasul itu sendiri, yaitu tentang bagaimana mereka menyampaikan wahyu kepada semua umat. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah al-fatonah, bermakna bahwa setiap Rasul Allah memiliki keistimewaan berupa kecerdasan. Hal ini diterima sebab Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak hanya dihadapkan pada manusia-manusia yang buta akan ilmu agama, tetapi mereka juga dihadapkan pada manusia-manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, namun memiliki ilmu agama yang sangat sedikit. Hal ini akan mempermudah Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam menyampaikan wahyunya kepada manusia-manusia yang cerdas namun buta ilmu agama. Yang selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang sifat wajib dari Rasulullah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat mustahil dari Rasulullah ini sendiri. Sifat wajib dan sifat mustahil adalah dua hal yang saling berlawanan. Jika sifat wajib adalah hal yang benar, maka sifat mustahil ini adalah hal yang salah atau tidak dibenarkan dalam Islam dan mustahil pada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat mustahil Rasul Allah ini yaitu yang pertama sifat kizib, yaitu berbohong. Sifat ini adalah lawan kata dari sifat as-siddiq, yaitu kejujuran atau selalu berkata benar. Sifat kizib adalah bentuk kebohongan atau sifat yang mustahil ada di dalam diri Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Yang kedua ada yang disebut dengan al-khiyanat, yaitu berkhianat. Sifat ini pula mustahil ada pada Rasul Allah sebab mereka diciptakan untuk selalu sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mustahil untuk bersikap khianat. Yang ketiga yaitu ada yang disebut dengan sifat al-kitman, yaitu
menyembunyikan wahyu. Sebagaimana pengertian dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah sebelumnya, maka sifat ini mustahil ada pada setiap Rasul Allah. Utamanya mereka tidak mungkin menyembunyikan wahyu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, sebab Rasulullah diutus untuk menyampaikan wahyu kepada semua umat manusia. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan al-balad. Sifat ini sangat mustahil ada pada diri Rasul Allah, sebab mereka diciptakan dengan kecerdasan di atas rata-rata manusia dan ditunjuk untuk sebagai bekal mereka nanti jika menghadapi orang-orang cerdas namun buta akan pengetahuan tentang agama. Semua itu adalah bentuk dukungan Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul Allah. Dan sifat-sifat ini mustahil ada pada diri Rasul Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kesimpulan dari materi ini bahwasanya kita dilatih untuk mempelajari dan memperdalam ilmu kita tentang bagaimana mengenal keimanan kita kepada Rasul-Rasul Allah dan mengikuti setiap apa yang dilakukan oleh Rasul Allah, hal baik yang dilakukan oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi semua larangan mereka, serta menjunjung tinggi bagaimana meninggikan keimanan kita sebagai bekal nanti di akhirat, serta nantinya kita bisa membagikan pengetahuan tentang ilmu agama, utamanya tentang pembelajaran Rasul Allah ke dalam kehidupan kita dengan mengimplementasikan apa yang dilakukan oleh Rasul Allah ke dalam lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, hingga bangsa dan tanah air kita. Akhir kata dari saya, jika ada kesalahan baik yang disengaja mohon dimaklumi, sebab kapasitas saya sebagai siswa bukan sebagai tenaga pendidik. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.